Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi 2 resep jajanan dari tempe. Rasanya enak, cara membuatnya praktis, modalnya juga kecil. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Siapkan 2 buah tempe berukuran sedang. Ini aku beli per 1 bijinya ini Rp2.000 ya. Total untuk 2 buah tempe ini Rp4.000. Kita buang dulu untuk bungkusnya. Untuk memilih tempe itu usahakan bentuknya yang memanjang seperti ini ya, karena nanti mau kita tusuk. Kita iris dulu tipis memanjang seperti ini. Untuk 1 buah tempe ini aku potong atau aku bagi jadi 15 bagian. Total untuk 2 buah tempe ini jadi 30 bagian. Hasil potongannya seperti ini, tidak terlalu tipis tapi juga tidak terlalu tebal. Kalau terlalu tipis nanti waktu kita tusuk dia mudah hancur, dan kalau terlalu tebal nanti hasilnya tidak bisa ditekuk ya. Jadi waktu ditekuk dia jadi patah. Untuk tingkat ketebalannya itu seperti ini. Ini udah pas banget. Lanjut tinggal kita tusuk menggunakan tusukan bambu. Untuk cara menusuknya itu usahakan di bagian pinggir dulu seperti ini. Harus pelan-pelan ya, karena tempe ini mudah patah. Tinggal kita tusuk aja seperti ini. Dan untuk menggesernya itu juga harus pelan-pelan. Kalau teman-teman tadi ngirisnya itu ada bagian yang tebal dan juga tipis, itu yang pertama kita tusuk yang tipis dulu ya. Jadi nanti bagian tebalnya itu yang bagian ujung. Kita tusuk seperti ini. Hati-hati aja, pelan-pelan karena tempe itu mudah patah. Dan bagian yang tebel itu di bagian ujung kayak gini. Hasilnya itu cakep banget. Dan kalau waktu kita potong itu ada yang rusak seperti ini ya, waktu kita motong, itu juga bisa masih tetap kita gunakan ya, tapi kita double dengan potongan yang lain. Kita tusuk dulu seperti ini, baru kita sambung dengan potongan yang lain. Lakukan sampai semua selesai. Kalau nanti di tempat teman-teman untuk bentuk tempenya tidak ada yang panjang seperti ini, yang kotak itu juga masih bisa digunakan ya. Nanti tinggal kita potong, kita iris tipis, setelah itu kita tusuknya itu didobel kayak gini. Setelah semua selesai kita tusuk, untuk hasilnya seperti ini, cakep banget, jadi 30 tusuk. Lanjut kita mau bikin untuk bahan pencelup dan siramannya. Siapkan wadah, masukkan 10 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 100 gram. Tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 20 gram. Tambahkan 1/4 sendok makan garam. Setengah saset kaldu bubuk, aku menggunakan Royco yang rasa ayam, ini yang harga 500-an. Lalu kita aduk dulu sampai semua bahan tercampur rata. Dan kita masukkan sedikit demi sedikit air. Pertama ini kita masukkan sedikit aja dulu, pokoknya sampai tepung dan air tercampur. Setelah tercampur baru kita masukkan sisa airnya, biar nanti mudah dalam mengaduknya, tidak bergerindil. Untuk total air yang aku gunakan ini kurang lebih 550 ml ya. Aku menggunakan air suhu ruang, tidak air dingin maupun tidak air panas. Kita aduk-aduk terus sambil terus kita tambahkan dengan air sampai tercampur rata. Setelah adonan tepung tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil, lanjut masukkan 1 sendok teh baking powder atau sekitar setengah sendok makan ya. Kita masukkan, lalu kita aduk kembali. Kita aduk sampai tercampur rata dan ini bahan sudah siap untuk kita gunakan. Biar memudahkan dalam pencelupan dan juga penyiraman, ini aku masukkan dulu ke dalam gelas takar, atau masukkan aja di cangkir atau gelas biasa juga nggak apa-apa ya, yang penting terendam semua.
Panaskan minyak, ini minyaknya harus banyak dan juga sudah benar-benar panas. Lalu masukkan tempenya dan ini tuh langsung ces kayak gini ya, tandanya ini minyaknya udah benar-benar panas. Ini kita goreng dulu sampai setengah matang. Untuk menggorengnya ini juga harus terus dibolak-balik ya, biar nanti hasil matangnya itu merata. Kalau tempenya udah mulai setengah matang, kita siapkan untuk tepungnya tadi. Sebelum kita siram, itu usahakan harus diaduk dulu ya, biar nanti kalau ada tepung yang mengendap di bawah, itu bisa langsung larut kembali. Dan kita siramkan. Untuk jaraknya ini agak jauh ya, seperti ini kita siramkan sedikit demi sedikit aja. Kita biarkan dulu sampai minyaknya agak tenang, baru kita aduk-aduk seperti ini, biar tepungnya menempel pada tempe. Kalau ada tempe yang lengket, ini juga harus langsung kita pisahkan ya, karena nanti kalau udah kering baru kita pisahkan, tepungnya juga nggak jadi nempel nanti ya. Setelah mulai agak kering juga tepungnya, ini kita siram kembali, baru kita aduk lagi biar tepungnya menempel lagi. Lakukan proses penyiraman ini sampai 3 kali ya, biar nanti hasil tepung yang menempel itu banyak dan crispy, gurihnya maksimal. Ingat, setiap kali mau menyiramkan itu harus diaduk dulu ya, biar nanti tepungnya itu nggak ada yang mengendap atau menggumpal di bawah. Nanti kalau tidak diaduk dulu, yang kita siramkan itu hanya air saja ya, karena tepungnya masih mengendap. Malah nanti nggak jadi, hasilnya nggak jadi kriuk, nggak jadi crispy, nggak jadi enak, nanti nggak jadi gurih pokoknya. Nah, ini tepung yang menempel udah lumayan agak banyak ya, jadinya lengket dan nempel-nempel kayak gini, harus langsung kita pisahkan. Kita masak sampai agak kering biar nanti hasilnya kriuk-kriuk. Kalau udah berwarna coklat keemasan kayak gini tuh tandanya udah mateng ya, bisa kita angkat. Goreng lagi sampai semua selesai. Sebagian udah selesai aku goreng, hasilnya seperti ini. Tepung crispy-nya itu menempel sempurna kayak gini ya, jadi kayak keriting-keriting gitu. Untuk per bijinya ini bisa kita jual Rp1.000. Tapi sesuaikan aja dengan modal, karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda ya. Jadi untuk tempe Rp4.000, ini kalau sudah jadi tempe crispy seperti ini, hasilnya jadi Rp30.000. Untuk ide jualan bisa kita kemas ke dalam plastik seperti ini, dan kita beri bumbu tabur sesuai selera, atau juga bisa kalau mau ditambahkan dengan saus encer. Untuk resep saus encernya udah pernah aku share, nanti linknya aku tulis di deskripsi. Tampilannya bagus banget, menarik, rasanya juga enak, gurih, crispy. Resep yang kedua, sempol ulir. Di sini udah aku siapkan 2 buah tempe, ini kurang lebih per satu tempenya 200 gram. Total untuk 2 buah tempe ini 400 gram. Dan harga total itu Rp4.000, karena per satu buah tempe itu Rp2.000. Kita potong kecil-kecil dulu karena mau kita kukus biar nanti matangnya lebih cepat. Setelah kita potong, lanjut tinggal kita kukus aja, kurang lebih selama 10 menit tergantung besar kecilnya api, pokoknya sampai matang.
Oke, ini tempenya udah mateng ya, udah empuk juga. Selagi panas, ini langsung aja kita masukkan ke dalam wadah dan kita haluskan. Untuk menghaluskannya, aku secara manual aja ya. Aku gunakan ulekan yang udah aku alasi dulu menggunakan plastik. Kita haluskan dulu sampai halus. Kalau masih panas kayak gini tuh mudah banget ya menghaluskannya. Jadi jangan nunggu sampai dingin dulu. Nanti kalau dingin itu menghaluskannya lebih keras ya. Jadi lebih susah lagi untuk menghaluskannya. Setelah halus, ini kita kumpulkan aja kayak gini karena banyak yang menempel di bagian bawah. Tambahkan kurang lebih 200 ml air. Untuk air yang aku gunakan, ini air suhu ruang ya, tidak perlu panas. Tinggal kita aduk aja sampai tercampur rata. Setelah tercampur, tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita aduk lagi. Tambahkan 1 butir telur berukuran besar. Kita aduk lagi sampai tercampur. Tambahkan 1 saset kaldu bubuk. Aku menggunakan Royco rasa ayam. Setengah sendok teh lada putih bubuk. Dan setengah sendok makan garam. Tapi ini setengah sendok makannya yang nggak munjung ya. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, tambahkan 150 gram tepung terigu. Kita langsung masukkan semua, aduk sampai rata. Setelah tercampur, tambahkan 150 gram juga tepung tapioka. Ini langsung aja kita aduk dengan spatula seperti ini ya. Karena besar kecilnya telur itu berbeda dan juga kadar air yang ada di tempe juga berbeda. Nanti kalau udah terasa berat atau terlalu akas, itu bisa kita tambahkan dengan air. Dan biar lebih terasa waktu untuk tekstur adonannya, itu bisa langsung kita aduk atau kita uleni menggunakan tangan seperti ini ya. Karena kalau diuleni menggunakan tangan itu lebih terasa untuk teksturnya. Nah, seperti ini. Tekstur terakhir yang dihasilkan itu seperti ini ya. Ini teksturnya udah pas banget, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Siapkan tusukan bambu. Ini kita ambil sedikit adonan. Di sini aku gunakan sekitar 1 sendok makan atau kalau ditimbang itu kurang lebih 20 gram ya. Kita ambil seperti ini. Lalu kita cetakkan seperti kita membuat sempol. Usahakan ini tepat berada di tengah ya untuk tusukannya seperti ini. Kita bikin langsung dibuat kecil memanjang ke bawah. Biar tidak lengket, ini tangan yang kita gunakan itu kita lapis dulu dengan minyak goreng. Setelah selesai kita bentuk seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam air panas. Jadi sebelum kita mencetak, itu kita sudah harus memanaskan minyak dulu dan tambahkan sedikit minyak goreng biar nanti tidak lengket. Saat kita merebusnya ini, api juga tetap menyala ya, tapi dalam keadaan api kecil. Nah, seperti ini biar nanti matangnya merata. Juga harus sesekali kita bolak-balik kayak gini sambil kita bikin lagi. Nah, ini udah selesai semua kita cetak ya. Kita balik seperti ini.
Dan walaupun tadi itu kita mencetaknya kecil-kecil, hasilnya bisa terlihat agak mengembang besar-besar seperti ini ya, karena kita menggunakan telur. Nah, ini udah mulai matang ya, ini udah matang. Bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Untuk meniriskannya itu langsung kita dirikan aja seperti ini ya. Biar nanti hasilnya itu tetap kokoh, bagus, tidak ada yang menempel satu sama lain. Setelah dingin dan juga kesat, ini bisa langsung kita buat seperti sempol ulir. Tapi kalau teman-teman langsung kayak gini aja, langsung digoreng, langsung dikonsumsi juga bisa ya. Tidak perlu diiris ulir dulu. Di sini aku ada dua varian ya, ada yang aku iris ulir, ada juga yang aku biarkan tanpa aku iris. Kalau kita iris ulir seperti ini, itu nanti hasilnya terlihat lebih besar ya, karena kita tarik jadi lebih panjang. Tapi sesuai selera aja. Untuk menariknya ini harus pelan-pelan ya, biar nanti tidak lepas. Oke, dan hasilnya seperti ini. Sebagian ini aku iris ulir dan sebagian lagi masih utuh seperti yang pertama tadi. Untuk menggorengnya itu kita lapisi dulu menggunakan telur. Untuk satu resep ini nanti hanya membutuhkan 1 butir telur ya, berukuran besar. Aku tambahkan sedikit kaldu bubuk lalu aku kocok. Untuk mengocoknya itu usahakan sampai rata, sampai warna kuning dan juga putihnya itu tercampur ya, biar nanti hasilnya terlihat lebih banyak. Untuk menggorengnya tinggal kita masukkan aja ke telur, baru langsung kita goreng. Nah, ini cara yang kedua ya, tanpa kita iris ulir langsung kita goreng. Jadi nanti opsional, tergantung teman-teman mau pakai yang mana, mau yang diulir dulu, atau kalau nggak pengen ribet langsung aja digoreng seperti ini. Untuk perbedaannya, kalau yang diiris ulir itu nanti hasilnya setelah digoreng itu lebih kering ya, dibandingkan yang tidak diiris ulir. Setelah berwarna keemasan, ini udah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Untuk ide jualan, bisa langsung kita kemas seperti ini. Untuk pertusuknya bisa kita jual Rp1.000, tambahkan dengan saus encer. Rasanya enak, gurih, kenyal-kenyal, rasa tempenya juga berasa banget. Terima kasih sudah menonton, semoga kedua resep ini menginspirasi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. See you!